Jika jiwaku berdoa, kita memandangkan. Marilah kita menundukkan kepala, kita memohon pimpinan Roh Kudus untuk pembacaan dan uraian firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, pada malam hari ini kami mendukung duka cita yang dialami oleh saudara-saudara kami, putra, putri, dan cucu-cucu almarhum Bapak Suparno, bertempat di kediaman Bapak Andreas Grimudo. Ya Tuhan, kami ingin mendapatkan penghiburan seperti yang tertulis di dalam firman Tuhan, yang tertulis di dalam kitab suci. Kami membuka hati dan pikiran kami. Allah Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga apa yang kami dengar pada malam hari ini sungguh menguatkan hati putra, putri, dan cucu-cucu almarhum Bapak Suparno, serta kami semua yang berduka yang hadir di rumah ini. Berfirmanlah ya Tuhan, dan kami mendengar. Amin. Bapak Ibu, saya akan bacakan firman Tuhan dari kitab Injil. Saya akan bacakan dari kitab Injil supaya terangnya. Kitab Injil Yohanes ayat 1 sampai dengan ayat yang ke
12. Saya ulang, Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 12. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Dia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui Dia semua orang menjadi percaya. Dia bukan terang itu, tetapi Dia harus bersaksi tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenal Dia. Dia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Yang terakhir, namun kalau orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Sampai sekian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpan di dalam hatinya, serta melakukannya di dalam hidupnya sehari-hari. Bapak Ibu, terutama putra putri almarhum Bapak Suparno dan cucu-cucu yang berduka. Pada waktu Bapak Ketua Majelis memberikan sambutan di dalam pembukaan kebaktian hiburan malam hari ini, beliau mengatakan bahwa Bapak Suparno telah berpulang ke rumah Bapak tadi pagi sekitar jam 9:30. Tentu itu peristiwa yang mengagetkan, meskipun kita semua sudah tahu bahwa kondisi almarhum sudah sakit dan juga dalam hitungan usia juga sudah sepuh. Saya sendiri menerima berita dari Bapak Ketua Majelis sekitar jam 2:30. Pada waktu itu tadi sore saya sedang menata rumput di makam Rorotan. Ibu Hartini, semua orang tahu Ibu Hartini itu siapa. Ibu Hartini sudah beristirahat di dalam kekekalan, supaya anak cucu kalau menengok hatinya tidak angkles. Angkles itu bahasa Indonesia tidak ada. Hatinya tidak angkles, tidak bersedih. Maka saya menyuruh orang, hanya saya dulu, dan menyuruh orang untuk ditata rumput, katanya rumput Jepang.
kemudian diberi nisan, diberi tulisan supaya kalau anak cucu dan suaminya datang, hatinya yang masih hidup ini, hatinya tidak sedih melihat rumput yang hijau dan batu nisan yang hilang dan dibersihkan. Bapak Ibu, tetap Bapak Ibu keluarga yang berduka, tadi kita membaca kitab Injil Yohanes. Kitab Injil Yohanes di dalam pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saudara yang masih muda, yang seusia cucu-cucu saya tentu masih ingat materi kateksasi yang diambil dari Injil Yohanes ini, menjelaskan tentang Tuhan Yesus. Dalam ayat 10 dikatakan, Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan melalui Dia, tapi dunia tidak mengenalnya. Dan Yesus datang pada bangsa Yahudi, tapi bangsa Yahudi tidak mengenalnya. Oleh karena itu Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Tapi kemudian pada ayat ke-12, ini ayat yang sangat menarik dan penting untuk kita renungkan pada malam hari ini. Ia datang, namun ini TB2 punya saya punya Alkitab yang tulisannya besar-besar tapi TB1, tapi masih kelihatan. Namun semua orang yang menerimanya. Siapakah yang dimaksud dengan semua orang yang menerimanya? Adalah kita semua yang beriman kepada Yesus Kristus. Ia diberi hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Kalimat terakhir, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Orang-orang beriman yang mengimani Yesus Kristus disebut sebagai anak-anak Allah. Kalau di dalam Alkitab kita membaca ada tulisan tentang anak-anak Allah, yaitu kita semua orang percaya, kita sebut misalnya Tuhan Yesus menyebut dirinya sendiri, atau di dalam Yohanes 3:16 disebutkan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua ayat-ayat yang saya sebutkan tadi tidak mempunyai maksud biologis, bukan anak biologis. Kalau kita, Bapak Ibu dan saya, pada malam hari ini disapa sebagai anak-anak Allah, itu bukan sebutan biologis. Kalau sebutan biologis itu misalnya Pratko Julius, itu anaknya Daniel. Nah, itu anak secara biologis. Kalau anak biologis itu ada bapaknya, ada ibunya, ada anaknya, dan ada bersatunya bapak dan ibu, ada perkawinan. Tapi bukankah di dunia ini banyak istilah yang tidak mengacu kepada pengertian biologis? Misalnya, saya membuat kalimat pada waktu cucu saya berumur
1,5 tahun. Sekarang sudah kuliah, sudah lama sekarang. Jadi peristiwanya saya mati. Saya minta kepada mantu saya, biarlah cucu saya kirim ke rumah. Saya akan ngomong, saya akan ikuti dia seharian apa yang dia lakukan. Tapi ternyata badan saya capeknya bukan main. Kenapa? Karena cucu saya suka naik turun anak tangga. Anak tangga, kok ada anak tangga? Mana bapak tangganya? Nggak ada. Mana ibu tangga? Nggak ada. Jadi istilah anak tidak selalu mengacu kepada pengertian biologis. Ada anak tangga tapi tidak ada ibu tangga, tidak ada bapak tangga. Jadi kalau orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus disebut sebagai anak Allah, itu bukan pengertian biologis, melainkan itu bahasa agama. Dan saudara kita yang berpulang tadi pagi, yaitu almarhum Bapak Suparno, yang berpulang ke rumah Bapak, ya, dikatakan demikian oleh Ketua Bapak Majelis, juga adalah anak. Oleh karena itu, kalau anggota keluarga kita berpulang ke rumah bapaknya, maka yang terjadi ialah sukacita, mengucap syukur. Mengapa? Kita mengucap syukur, putra putrinya dan cucu-cucunya mengucap syukur karena apa? Karena Tuhan mengizinkan almarhum bersama-sama dengan kita. Kalau kemudian tentu selama berapa tahun tinggal itu aja usianya berapa. Kalau Mas Andreas tinggal itu aja, itu sejak kapan jadi mantunya almarhum, jadi hitungnya di situ. Dan kebersamaan atau almarhum berada di tengah-tengah anak itu telah berakhir tadi pagi. Kita mengucap syukur karena apa? Karena almarhum menambah jumlah orang-orang percaya yang sedang berada di alam penantian. Jadi kalau istri saya 5 bulan yang lalu, ya nanti beliau juga berbuat ini dan apa yang dikerjakan menurut yang dikatakan itu. Kemudian pada waktu saya dan keluarga masih di Lampung, ada seorang anggota gereja yang tidak bisa hidup kalau itu fals. Dan bagaimana Pak kalau bisa naik hidung, sedangkan saya kalau hidup fals? Ya nggak apa-apa, hidung ada yang betul, ada yang fals, tidak apa-apa. Apakah pesan moral? Pesan moral ialah beliau pada waktu bersama-sama dengan putra putri dan cucu-cucu tentu meninggalkan kenangan-kenangan yang indah, tentu meninggalkan pertemuan-pertemuan yang baik untuk diteladani. Kepada saya, almarhum itu meninggalkan cerita. Beliau cerita kepada saya itu pada waktu kami nonton yang orang daratan. Pak Ano duduk di samping saya. Pak Ano cerita, saya dulu Pak, pada waktu muda itu juga pemain wayang orang. Yang belum tahu saya beritahu, almarhum itu pada waktu muda juga seniman, seorang seniman, pemain wayang orang. Beliau meneruskan cerita. Bahkan
saya pernah bermain memerankan Buto Cakil. Saya tanya, yang jadi Arjuna siapa? Yang jadi Arjuna anak saya. Siapa yang merasa pernah jadi Arjuna, bermain dengan bapaknya, tidak saya sebut namanya, tapi silakan diingat-ingat umur berapa jadi Arjuna dan almarhum menjadi Buto Cakilnya. Baiklah, saya akhiri sampai sekian. Putra putri dan cucu-cucu almarhum yang berkebutuhan, mari kita mengenang kenangan-kenangan manis selama almarhum berada di tengah-tengah keluarga. Ketua-ketua yang baik yang diberikan pada putra putri dan kali-kali saya mengatakan bahwa di dalam tradisi yang diajarkan oleh leluhur kita, diajarkan bahwa terutama pada orang tua yang sudah almarhum, hendaklah anak-anak dan cucu-cucu itu dikulur mendem sebelum. Artinya apa? Saya tidak usah menjelaskan, sudah tahu semua. Saya akhiri sampai sekian dan terima kasih. Marilah kita menundukkan kepala, kita naikkan doa syukur dan doa memohon penghiburan bagi putra putri dan cucu-cucu yang ditinggalkan oleh almarhum. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur bahwa almarhum Tuhan perkenankan berada di tengah-tengah putra putri dan cucu-cucu. Putra putri almarhum berjumlah 7 orang, yang masih hidup 5 orang, ditambah dengan mantu dan cucu-cucu. Sama dengan jemaat juga mengucap syukur karena Tuhan mengizinkan almarhum berada di tengah-tengah gereja Kristen Jawa Tanjung Priok selama jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Bukan di surga, tetapi segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya bahwa almarhum berada di tengah-tengah kami. Ada waktunya almarhum dipanggil pulang oleh Bapa, dan oleh karena itu tadi pagi almarhum telah, kami mengimani almarhum telah pulang ke rumah Bapa di surga. Ajarkanlah kepada kami untuk mengenang kenangan manis bersama dengan almarhum. Ajarkanlah kepada putra-putri dan cucu-cucu untuk memperhatikan dan meneladani hal-hal yang dipesankan oleh almarhum semasa hidupnya. Untuk jemaat Gereja Kristen Jawa Tanjung Priok yang persiapkan segala persiapan pemakaman besok pagi, kiranya Tuhan berkati, biarlah acara pemakaman boleh berjalan dengan lancar oleh karena bimbingan Tuhan. Bapa di surga, hiburkanlah putra putri dan cucu-cucu yang berduka, kuatkanlah imannya. Sekali lagi begitu juga jemaat Gereja Kristen Jawa Tanjung Priok. Inilah doa permohonan kami dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
lagi saya mengundang Bapak Ibu untuk memuji Tuhan dengan hidup agape. Halaman 55. Halaman 55 bait pertama dan kedua. Pulau Super Korimau. Kita hidupkan bait pertama, kedua, pertama, kedua, dan ketiga. Pulau Super Korimau. Amado
Marilah kita akhiri ibadah hiburan ini dengan menerima keputusan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang hingga selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai. Terima kasih untuk firman-Nya, kemudian juga untuk jemaat untuk besok bisa ikut bersama kita pada seperti yang pertama kita bisa buka jam 1 siang. Selamat malam, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu, mari kita cita-cita ya. Sekarang bikin ya, Mas Bowo. Oke, mungkin biar yang disampaikan ada. Ternyata ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, nanti untuk yang akan cerita atau menjadi kita yang bagi cerita saya mengatakan saja dan manusia cuma ini yang jelas kami sekeluarga di sini keluarga besar sungguh merasa sangat bersyukur. Apapun itu, kami sangat bersyukur. Jadi kami dengan Bapak Ibu Saudara sungguh merupakan hubungan yang biasa untuk keluarga kami. Juga banyak teman-teman saudara-saudara yang menyampaikan doa ucapan maupun lewat doa telepon dari jiwa kami keluarga besar ini mengucap syukur. Jadi Bapak ini, Pak Suparno ini, saya ingatkan per September 2024 itu memang juga kami ambil dari rumah di Cilincing untuk tinggal bersama keluarga kami di sini dengan banyak kemudian dengan apa namanya ya dengan tentu saja dengan sangat berkala keluarga Pak Ibu